Ya, ini kembali di Kabar Petang, kita lanjutkan kembali perbincangan. Saya langsung ke Pak Sugeng. Pak Sugeng, tadi kita sama-sama sudah mendengar apa yang disampaikan oleh Ketua Umum Anda, Pak Surya Paloh. Tapi apakah dengan pernyataan yang disampaikan oleh Pak Surya Paloh, ini sudah bisa mengonfirmasi bahwa Nasdem akan bergabung pada pemerintahan Prabowo Gibran? Ya, jadi begini, betul, kurang lebih 30 menit yang lalu Pak Surya Paloh menyampaikan, atau Ketum Nasdem menyampaikan pendapat tentang bagaimana sikap Nasdem sekaitan dengan apa yang sudah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi. Jelas kita menghormati dan menerima keputusan ini sebagai sebuah keputusan yang final dan mengikat. Dan kita semuanya fokus ke depan bagaimana bangsa ini menghadapi persoalan-persoalan yang tidak mudah ke depan. Tadi yang ditekankan itu, yang lebih digarisbawahi perlunya stabilitas nasional yang harus kita jaga. Karena dimensi global dan implikasinya ke nasional juga tidak mudah. Kenapa? Ini memerlukan kecermatan sehingga kita sebagai partai politik bagian dari proses politik yang beberapa waktu lalu kita berkompetisi, ini menyatakan bahwa semuanya sudah final dalam pengertian hasil telah disampaikan oleh KPU. Dan sementara proses yang menjadi catatan-catatan telah diuji di Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi telah memutuskan. Dengan demikian purnalah proses pemilu ini, pemilu Pilpres yang dari berbagai aspek telah diuji sedemikian rupa dengan hasil yang sudah kita terima dengan baik dan kita menghormati. Nah, lantas langkah selanjutnya bagaimana Nasdem? Nasdem tetap saja berkomitmen mengingat tadi menjaga stabilitas nasional yang lebih penting dari kepentingan nasional. Apa misalnya? Bagaimana kita antisipasi hari-hari ini misalnya mudah-mudahan ini kebetulan saya di Komisi 7, mudah-mudahan harga crude tidak menembus di atas 92, 93 atau bahkan 95 dolar per barrel. Mengingat di ICP yang kita tetapkan itu di 82 dolar per barrel, jadi tinggi sekali. Dan terlebih-lebih dolar hari ini misalnya menyentuh angka 16.250-an. Dan kalau ini terus ada situasi-situasi yang di dalam negeri tidak favorable, ditambah lagi persoalan-persoalan global, ini juga memerlukan kecermatan sendiri. Sehingga kami Nasdem melihat sikap kita jelas bahwa sudah kita semuanya sekarang bersatu bersama menjaga semuanya ini, stabilitas nasional ke depan kita jaga sehingga kita mampu menghadapi sebagai bangsa membangun kebersamaan kembali. Oke, Pak Sugeng. Bahwa itu diartikan kita sebagai koalisi di pemerintahan ini, saya kira nanti akan ada proses lebih lanjut dari Pak Surya dan kami akan segera merapatkan dan akan segera menyampaikan ke publik apa bentuk kita, partisipasi kita dalam membangun stabilitas nasional secara bersama ini, dalam menghadapi tantangan-tantangan yang tidak mudah ini, baik ekonomi, politik, sosial, budaya, keamanan. Saya kira memerlukan kebersamaan atau persatuan yang kokoh. Menyangkut dalam negeri misalnya masalah Papua yang juga tidak sederhana, masalah masalah ekonomi yang juga tidak sederhana. Ya, artinya sampai saat ini Nasdem belum bersikap apakah akan oposisi atau bergabung dengan pemerintahan. Itu dulu mungkin yang harus kita pastikan, Pak Sugeng. Ya, yang kita pastikan adalah bahwa pasti dalam bentuk kerjasama lah istilahnya yang maka. Memang gini, karena sikap resmi atau sikap bulat partai itu akan segera dirumuskan dalam minggu-minggu ini atau minggu-minggu ke depan, bahkan titik puncaknya akan dalam sebuah kongres ya. Dan kongres memang kita majukan insya Allah di bulan September, awal-awal September, yang mestinya biasanya bulan November. Nah, ini akan sikap resmi. Yang jelas kita semuanya adalah akan membangun kebersamaan. Karena begini, interpretasi tentang bergabung dalam koalisi lantas nanti ikut dalam kabinet misalnya, itu kan juga kita tidak lantas semata-mata itu saja. Kalau kita mensupport pemerintahan ini untuk berjalan bersama-sama, saya kira tidak semata-mata ditandai kita bergabung dapat menteri atau tidak dapat menteri. Tetapi bahwa kita komit seiring sejalan bersama pemerintahan ini adalah mitra strategis kebersamaan yang ini tentunya nanti akan dalam bentuk yang lebih real akan dirumuskan kemudian. Tapi secara umum, ini adalah kita akan support pemerintahan ini. Kita akan dukung pemerintahan ini, akan kita bangun kebersamaan
sehingga dapat menghadapi problem-problem yang seperti kita garis bawahi tidak mudah ke depan ini. Kita subsidi BBM pasti akan melambung tinggi dan ini akan ada problem kalau memang tidak ada penyesuaian misalnya di tengah-tengah ekonomi dalam negeri kita juga belum begitu baik, tetapi menghendaki strategi dan penyesuaian baru dengan persoalan-persoalan yang kita hadapi hari ini. Itu yang jauh lebih penting. Pak Sugeng tadi kan jadi bukan semata-mata kalau lantas koalisi itu lantas masuk dalam pemerintahan, tetapi kita membangun kebersamaan bagaimana pemerintahan ini bisa stabil, pemerintahan ini bisa kokoh, pemerintahan ini bisa menjalankan fungsi-fungsinya dengan baik dalam menghadapi tantangan-tantangan, baik dalam konteks APBN maupun dalam hal-hal yang lain. Oke, baik. Saya langsung ke Pak Wihadi dulu. Pak Wihadi menjawab pernyataan dari Pak Sugeng tadi ya, ingin membantu pemerintahan tapi belum tentu dalam sebuah posisi kabinet begitu. Nanti salah artikan kalau misalnya bergabung mendapatkan kursi kabinet. Nah, sebenarnya nih gini, dari Gerindra sendiri kan sudah memberikan lampu hijau kan kepada semua partai, termasuk mungkin juga dalam hal ini pada Nasdem gitu. Tapi keinginannya Nasdem ini diterima juga tidak oleh Gerindra. Sudah dapat lampu hijau belum dari Gerindra kalau misalnya Nasdem menyatakan ingin membantu pemerintah gitu? Ya, intinya kalau membantu pemerintah itu adalah kita mengucapkan sangat-sangat terima kasih, karena dengan membantu pemerintah artinya menjaga kestabilan daripada negara ini, stabilitas ekonomi yang disampaikan oleh Pak Sugeng tadi. Jadi ini adalah merupakan bentuk di mana bahwa kita ini sebagai berbangsa memang kita ini mempunyai tujuan untuk membangun bangsa kita. Jadi kembali lagi bahwa apa yang disampaikan oleh Pak Sugeng mewakili Nasdem dengan membantu pemerintahan yang baru, bukan pemerintahan kalau yang pemerintahan sekarang kan memang sudah berkoalisi, pemerintahan yang akan nanti dimulai oleh Pak Prabowo dan Mas Gibran. Ini adalah sudah sesuatu bentuk membantu. Nah, membantu ini kan saya kira sesuatu hal yang memang saat ini perlu ada pemikiran-pemikiran dan ada pembicaraan lebih lanjut bagaimana konkretnya nanti ke depan bentuk daripada kebersamaan untuk membangun negara ini dalam menjaga stabilitas nasional. Jadi saya kira itu adalah merupakan satu bentuk awal daripada kebersamaan yang mungkin bisa dipakai juga sebagai bahan untuk menjaga kestabilan kita. Oke, baik. Saya ke Pak Sugeng lagi. Pak Sugeng, tadi kita sudah, Pak Surya Paloh sudah menyatakan selamat, tapi ada tidak rencana mungkin Pak Surya Paloh, Caimin, kemudian juga dari PKS dan Pak Anies begitu menyatakan keterangan pers bersama, merespon bersama keputusan MK dan menyatakan selamat atas kemenangan Prabowo Gibran? Insya Allah akan ada ke arah itu, karena memang komunikasi terus kita lakukan bahwa sebagaimana di awal misalnya bagaimana Nasdem ketika KPU menyampaikan hasil pemilu setelah melalui proses berjenjang dan dengan hasil sebagaimana diumumkan oleh KPU, waktu itu Nasdem komunikasi dengan semua pihak bahwa kami akan menerima hasil, tetapi kita tetap mendorong untuk mencari keadilan lebih lanjut sebagaimana juga yang sedang diupayakan oleh pasangan-pasangan baik 01 maupun juga 03, dan itu kita memang itulah. Tetapi dalam hasil waktu itu, karena dalam kompetisi sudah barang tentu ada sebuah hasil yang disampaikan, waktu itu kita menghargai hasil itu, kita terima hasil itu, nah, tetapi tetap mengupayakan proses-proses pencarian keadilan, dan itu dilakukan secara cermat dan secara bagus sekali melalui forum yang sangat-sangat ya memang itulah konstitusi yang kita ikuti di MK ini, dan MK terbuka luar biasa, seluruhnya diuji dengan sangat-sangat cermat sehingga MK hari ini memutuskan bahwa semuanya itu adalah kembali kepada keputusan MK. Nanti sama-sama kita lihat bagaimana pertemuan dan juga komunikasi para elit berkaitan dengan rekonsiliasi ini. Sekali lagi terima kasih banyak Pak Sugeng dan juga Pak Wihadi atas waktunya sudah bergabung bersama kami di Petang. Sehat selalu.